Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendugaan parameter. Nama anggota yang pertama Ferdi Krisnawan dengan NIU 539.425, Arwa Asila dengan NIU 539.521, dan Alda Arianto dengan NIU 538.116. Pendugaan statistik. Definisi pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel data untuk mengestimasi parameter populasi yang tidak diketahui. Tujuan dari pendugaan statistik yaitu menduga parameter populasi dengan menggunakan informasi dari data sampel yang tersedia. Ciri-ciri penduga yang baik yaitu 1. Tidak bias. Nilai rata-rata penduga mendekati parameter populasi sebenarnya. Yang kedua, efisien, yaitu penduga memiliki varians terkecil dibanding penduga lain yang memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu konsisten. Ketika ukuran sampel meningkat, nilai penduga semakin mendekati parameter populasi. Jenis-jenis pendugaan. Berdasarkan cara penyajian, pendugaan dibagi menjadi dua, yaitu pendugaan tunggal dan pendugaan interval. Pendugaan tunggal yaitu memberikan satu nilai yang diestimasi sebagai parameter populasi seperti rata-rata. Sedangkan pendugaan interval memberikan selang nilai tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%. Berdasarkan parameternya, pendugaan dibagi menjadi tiga, yaitu pendugaan rata-rata, pendugaan proporsi, dan pendugaan varian. Pendugaan rata-rata. Pendugaan rata-rata adalah menentukan interval nilai rata-rata sampel yang dapat memuat parameter rata-rata populasi. Pendugaan rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu untuk sampel besar lebih dari 30 dan untuk sampel kecil kurang dari 30. Untuk sampel besar yang lebih dari 30 terbagi lagi menjadi dua, yaitu untuk populasi tidak terbatas dan untuk populasi terbatas. Untuk populasi tidak terbatas, rumus terlampir sebagai berikut. Dari hasil tersebut didapatkan batas kepercayaan bawah dan batas kepercayaan atas. Untuk rumus batas kepercayaan terlampir sebagai berikut. Untuk populasi terbatas, rumus hampir sama dengan populasi tidak terbatas. Hanya saja terdapat penambahan pada faktor koreksi populasi terbatas, yaitu akar dari N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Untuk sampel kecil atau kurang dari 30, rumus terlampir sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke dalam pendugaan interval untuk proporsi. Terbagi menjadi dua berdasarkan jumlah sampel. Yang pertama, sampel besar yaitu di atas 30 dan sampel kecil di bawah 30. Pada sampel besar, terbagi menjadi dua. Yang pertama, populasi tidak terbatas dengan rumus sebagai berikut, dan populasi terbatas dan pengambilan sampel tanpa pengembalian dengan rumus berikut. Dengan keterangan, P kecil sama dengan proporsi sampel atau jumlah sukses, N kecil sebagai ukuran sampel, Z/2 sebagai skor Z dari distribusi normal, P besar sebagai proporsi populasi yang ingin diduga, dan N besar sebagai ukuran populasi. Selanjutnya, terdapat konsep dasar estimasi interval rata-rata populasi. Yang pertama, terdapat distribusi sampling sebagai fondasi untuk menghitung seberapa jauh rata-rata sampel dapat menyimpang dari rata-rata populasi dan digunakan untuk menyusun selang kepercayaan terhadap rata-rata populasi. Yang kedua, terdapat pertimbangan lebar interval yang perhitungannya tergantung pada ukuran sampel, tingkat kepercayaan, dan nilai proporsi sampel. Yang terakhir, terdapat tingkat kepercayaan. Dengan tingkat kepercayaan 90%, maka skor Z-nya 1,645. Lalu berikutnya terdapat rumus perhitungan untuk sampel di bawah 30. Selanjutnya masuk ke dalam pendugaan interval beda dua rata-rata. Rumus Z hitung ini digunakan bila ada dua populasi masing-masing dengan rata-rata 1 dan 2, varian 1 dan 2, maka estimasi dari selisih rata-rata 1 dan 2 adalah jumlah rata-rata 1 dikurangi dengan jumlah rata-rata 2. Yang pertama, terdapat rumus untuk sampel besar dan varian 1 dan varian 2 yang diketahui, dan terdapat rumus untuk sampel kecil dan tidak diketahui selang kepercayaannya, dihitung dengan 1 dikurangi alfa dikali 100% untuk rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2, di mana varian 1 sama dengan varian 2. Varian 1 dan varian 2 tidak diketahui. Yang terakhir masuk ke dalam pendugaan interval beda dua proporsi dengan rumus sebagai berikut. Pendugaan varians populasi. Mengapa estimasi varian penting? Varian sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah pengendalian. Contoh, dalam kualitas produk, bukan hanya rata-rata nilai parameter yang harus memenuhi syarat, tetapi juga konsistensi nilai tersebut harus terjamin. Untuk rumus estimasi varian populasi sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis.
Apa itu pengujian hipotesis? Definisi pengujian hipotesis sebagai metode untuk menguji dugaan terhadap parameter populasi berdasarkan data sampel. Misalnya, kita ingin tahu apakah jenis pakan tertentu benar-benar meningkatkan pertumbuhan ikan. Nah, kita membutuhkan pembuktian berdasarkan data dari sampel. Komponen utama. Dalam pengujian hipotesis, ada 4 komponen penting. Pertama, hipotesis nol, yaitu dugaan awal bahwa tidak ada perbedaan. Kedua, hipotesis alternatif, yaitu pernyataan yang menyatakan adanya perbedaan. Ketiga, kita menggunakan statistik uji seperti Z atau T. Dan keempat, kita menentukan daerah penolakan untuk memutuskan apakah H0 ditolak atau tidak. Kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, ada 2 jenis kesalahan. Kesalahan tipe 1 adalah menolak H0 padahal H0 adalah benar. Kesalahan tipe 2 adalah menerima H0 padahal H0 adalah salah. Taraf nyata atau alfa biasanya ditentukan 5% untuk mengontrol kemungkinan salah menolak H0. Jenis hipotesis dan contoh uji. Terdapat 2 jenis pengujian, yaitu satu arah dan 2 arah. Contohnya, kita ingin tahu apakah kadar amonia ditambang melebihi ambang batas 6, mg per liter. Kita bisa gunakan uji T, terutama jika standar deviasi populasi tidak diketahui. Contoh soal, suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet. Kemudian dipilih secara acak 10 orang anggotanya untuk mengikuti program diet tersebut selama 3 bulan. Data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sesudah program diet dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg? Lakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Hasil didapatkan dari 10 peserta, rata-rata penurunan berat badan adalah 5,1 kg dengan simpangan baku 1,43. Uji T menghasilkan nilai 0,22, sedangkan nilai kritis pada taraf nyata 5% adalah negatif 1,833. Dengan T hitung lebih dari T tabel, maka H0 tidak ditolak. Artinya, tidak ada cukup bukti bahwa penurunan berat badan kurang dari 5 kg. Program diet dianggap masih efektif.